Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda ala barakatullah. Alhamdulillahirabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pertemuan malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat dosen kami pengampu mata kuliah Nahwu Shorof, yaitu Dr. Ibnu Awaliansyah, MPD, dan yang saya banggakan teman-teman IPBA 6 yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9 yang beranggotakan Nur Hidayah, Ana sendiri sebagai editor dan moderator, kemudian ada Ukhti Naila Azahra, pemateri, ada Ukhti Nadia Intan sebagai pemateri, kemudian ada Ukhti Niswa Al-Haya sebagai pemateri juga. Dengan topik al-isim jins wal isim jama' wa jama' taksir. Oke, insyaallah materi pertama akan disampaikan oleh Ukhti Naila kepada teman-teman kami persilahkan. Baik, syukran untuk moderator kita. Ana akan menjelaskan tentang al-ism jins. Untuk pengertiannya, yaitu al-ismul jinsi huwal ismul ladzi yadullu jinsihi wa yastawi fihi al-wahid wal jama'. Fala yakhtalifu lafzuhu bita'addudi ma'nahu. Isim yang baik dipakai untuk satu benda maupun untuk banyak benda. Jadi, perbedaan makna mufrad atau jamak banyak hanya bisa dipahami dari konteks kalimatnya. Maksudnya, isim jins itu jumlahnya. Kalau bentuk katanya tunggal, bisa berarti satu atau banyak tergantung konteks kalimat. Next. Contoh katanya yaitu tamrun, kurma, burun, gandum, ma'un, air. Ini untuk seperti kata ma atau air bisa berarti setetes air atau air yang banyak, tapi bentuknya tetap sama. Next. Untuk contoh dalam kalimat yaitu akaltu tamron, aku makan kurma. Syaribtu ma'an, aku minum air. Ishtaraitu burran, aku membeli gandum. Kata ma, air, burran, gandum termasuk isim jins karena semuanya menunjukkan jenis benda. Dalam contoh kalimatnya, ketiga kata itu tetap berbentuk tunggal tapi bisa bermakna satu atau banyak tergantung konteksnya. Seperti syaribtu ma'an, bisa berarti aku minum air sedikit atau aku minum banyak air. Next. Ciri-ciri isim jins. Ismul mufradu qad yuradu bihil jam'u.
Umumnya menunjukkan kata benda tunggal, tapi bisa bermakna banyak. 2. La yataghayyaru lafzuhu inda iradatil jam'i. Tidak berubah bentuk meskipun maksudnya jamak. 3. Yadullu ghaliban ala maddatin aw naw'nya menunjukkan bahan, jenis, atau kelompok. Ciri pertama, isim jins biasanya menunjukkan bahan atau jenis sesuatu. Contohnya, zahabun berarti emas. Menunjukkan bahan, bukan satu benda. Menunjukkan bahan, bukan satu benda. Ciri kedua, bentuk katanya tidak berubah walau maksudnya banyak. Dan ciri ketiga, walau bentuknya tunggal bisa berarti banyak, berarti satu, atau banyak kurma seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Next. Para ulama di sini jenis-jenis isim jins. Para ulama membagi isim jins menjadi dua. Yang pertama, isim jins am menunjukkan satu jenis tanpa membeda bagian-bagiannya. Contoh, maun air, nasun manusia. Yang kedua, isim jins khos menunjukkan jenis tertentu dari sesuatu. Contoh, burun gandum, tamrun kurma. Isim untuk yang pertama, isim jins am umum seperti ma dan nas karena menunjukkan satu jenis besar tanpa membeda seperti burun dan tamrun karena menunjukkan jenis tertentu dari kelompoknya. Next. Contoh dalam Al-Quran. Di sini Ana mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 22 dan Al-An'am ayat 95. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minakum. Dalam ayat ini, kata ma'an adalah isim jins karena menunjukkan jenis air secara umum. Yang kedua, Al-An'am ayat 95, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Dalam ayat ini, kata al-hab berarti biji-bijian dan an-nawa berarti biji kurma. Keduanya juga termasuk isim jins. Next. Di sini kita sampai pada kesimpulan alias slide terakhir. Yang pertama, isim jins adalah isim yang menunjukkan satu jenis sesuatu. Bentuknya sama, baik dimaksudkan untuk satu maupun banyak. Makna mufrad atau jamak ditentukan oleh konteks Isim jins adalah kata benda yang menandakan jenis sesuatu, bukan berarti dari jumlahnya. Bentuk katanya tidak berubah dan maknanya bisa satu atau banyak tergantung bagaimana konteks dalam kalimat tersebut. Sekian dari Ana. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukhtuna Iswah. Baik, syukran Ukhti Naila. Sini Ana akan menjelaskan isim jamak. Al-ismul jama' huwa ism yadullu ala akthar min al-ithnain atau ithnatain. Isim jamak adalah sebuah isim. Jadi kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan jumlah lebih dari dua itu adalah jamak. Kalau yang berjumlah satu itu disebut mufrad, kalau yang berjumlah dua disebut mutsanna, kalau yang lebih dari tiga atau lebih itu disebut dengan jamak.
ada dua ya, ada jamak salim dan ada jamak taksir. Insyaallah ana akan menjelaskan tentang jamak salim. Mengapa disebut jamak salim? Itu jamak salim yang artinya selamat atau utuh. Maksudnya, karena bentuk asal kata dari ya apa tetap utuh dijamakkan, hanya ditambahkan akhiran tertentu tanpa mengubah struktur kata. Langsung saja macam-macam isim jamak. Yang pertama itu jamak mudzakkar salim, yang kedua itu jamak muannats salim, dan yang ketiga itu jamak taksir. Jamak taksir jamak mudzakkar salim wa kullu jam'un dalla 'ala al-mudzakkar wa bil waw wan nun aw ya wan nun. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan isim berjenis laki-laki yang berjumlah banyak dan diakhiri dengan waw nun atau ya nun. Rumus i'rab jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'un bil waw, mansub wa majrur bil ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu marfu' dengan waw, mansub atau majrur dengan ya. Contohnya misal mufradnya al-muslimu. Satu orang muslim. Kita tambah dengan waw nun. Jadi al-muslimuna ini ketika rofa ya. Jadi jumlahnya banyak. Orang-orang muslim. Bukan lagi seorang muslim, tapi orang-orang muslim. Dan ketika dia mansub atau majrur, dari al-muslimu, dari mufradnya, tinggal ditambahkan ya nun di akhirnya. Jadi al-muslimina. Kemudian contoh di dalam Al-Quran, Ana ambil dari surah Ali Imran ayat 137 dan Al-Baqarah ayat 70. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ini adalah contoh jamak mudzakkar salim yang berbentuk nasab atau jar ya, ya nun. Yang artinya maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Kemudian jamak mudzakkar salim dalam bentuk marfu' terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 70. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Kami, jika Allah menghendaki, pasti akan mendapatkan petunjuk. Muhtadun, orang-orang yang diberi petunjuk. Sini i'rabnya marfu'. Kemudian jamak yang kedua yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim wa kullu jam' dallu 'ala al-muannats. Jamak muannats salim adalah jamak yang menunjukkan isim berjenis perempuan yang berjumlah banyak dan diakhiri dengan alif nun. Rumus i'rab dari jamak muannats salim itu jamak muannats salim marfu' bil dhammah, mansub wa majrur bil kasrah. Jadi jamak muannats salim itu marfu' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan kasrah. Contoh mufrad muannasnya itu al-muslimatu. Ketika dia marfu', maka dia kasrah ditambah dengan alif ta belakangnya ya. Jadi kasrah afan. Dia jadinya dhammah ditambah dengan alif ta-nya. Jadi al-muslimatu. Perempuan-perempuan
muslim. Kemudian menjadi al-muslimati. Kemudian contoh jamak muannats salim yang ada dalam Al-Qur'an, ana ambil dari surah An-Nisa ayat 34 dan Hud ayat 114. Jamak muannats salim ketika marfu' yaitu as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, yang artinya maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Di sini i'rabnya marfu' ya. Kemudian ketika tapi di sini contohnya yang mansub ya, ketika dia mansub tuh innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi dia kasrah ketika mansub atau majrur. Mungkin segini aja yang bisa Ana sampaikan. Selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Ukhtuna Nadia. Alaiha tafadhal. Baik, materi selanjutnya adalah jamak taksir. Sebelum Ana menjelaskan tentang jamak taksir itu, Ana akan sedikit mereview tentang jamak itu sendiri ya. Yang pertama itu sebenarnya terbagi menjadi dua bentuknya ya. Secara bentuknya jamak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama beraturan dan yang kedua tidak beraturan. Jamak yang beraturan itu terbagi menjadi dua juga, yaitu jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim, seperti yang sudah dijabarkan oleh Ukhti Miswah. Nah, untuk jamak yang tidak beraturan yaitu adalah jamak taksir ya. Jamak taksir, kenapa jamak taksir itu disebut taksir ya? Disebut taksir yang artinya memecah atau merusak, karena bentuk asal mufrad itu dia berubah ketika dijamakkan, baik secara hurufnya maupun harokatnya atau bahkan keduanya. Jadi kalau yang beraturan itu jamak muannats salim dan jamak tidak beraturan itu adalah jamak taksir. Karena kalau di jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim itu dia ada rumusnya kan. Dia ada waw nun, ya nun atau alif ta, itu dia sudah ditentukan. Tapi kalau di jamak mudzakkar salim itu dia taksir ya, memecah atau merusak bentuk asal dari mufradnya. Begitu. Sederhananya kalau ditambahkan huruf di akhir dengan waw nun, ya nun, dan alif ta. Sedangkan kalau di jamak taksir dia berubah bentuknya di dalam. Begitu. Di sini sudah Ana tampilkan jamak taksir. Penjelasan dari jamak taksir yang pertama adalah al-jam'u taksir huwa ma taghayyaru an surati mufradihi. Artinya adalah jamak taksir bentuk tunggalnya. Maksudnya gimana? Jadi dia itu sangat berubah ya. Dia sangat berubah jauh dari bentuk tunggal dan dia tidak punya kaidah khusus. Seperti di muzakkar salim atau di jamak muannats salim itu ya. Dia kalau jamak taksir nggak punya kaidah khusus. Atau pengertian detailnya adalah al-jam'u taksir huwa ismun yadul awis nataini wa qad taghayyara bina'u mufradihi. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua dan bentuk mufradnya mengalami perubahan. Maksudnya gimana? Jadi jamak taksir
Jamak taksir itu berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang berjumlah lebih dari 2, bisa 3, 4. Kemudian maksud dari bentuk mufradnya mengalami perubahan. Jadi kata asalnya itu ya, kata asalnya atau mufradnya berubah ketika menjadi jamak, baik huruf ataupun harokat atau bahkan keduanya. Karena itu dia disebut taksir, karena taksir itu sendiri artinya adalah memecah atau merusak. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari jamak taksir ada 3. Yang pertama, dia tidak memiliki akhiran khusus seperti di di jamak salim, seperti muzakkar salim atau jamak muannas salim ya, yang memiliki akhiran khusus seperti di waw nun, ya nun atau alif ta. Yang kedua, dia terjadi perubahan bentuk dari mufrad harokat. Yang ketiga, dia bisa digunakan untuk isim muzakkar maupun muannas. Jadi dia bisa untuk keduanya ya, baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, next. Contoh perubahan bentuk dari jamak taksir. Di sini ana sudah mufrad ya. Yang pertama adalah masjidun. Contoh mufrad yang pertama adalah masjidun. Bentuk jamak taksirnya masajid. Kemudian qolamun menjadi aklamun, baitun menjadi buyutun. Nah, di sini masing-masing artinya adalah banyak ya, masajid, masjid-masjid, aklamun, pena-pena, buyutun, rumah-rumah. Yang pastinya dia adalah. Nah, gimana caranya biar kita tahu bentuk dari jamak taksir ini? Gimana caranya? Kan dia nggak ada rumus khusus ya, dia nggak ada kaidah khususnya. Caranya adalah di sini sudah Ana tambahkan note. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kathrati littola'i wal qiraati. Jadi cara kita biar tahu bentuk dari jamak taksir dikembalikan kepada kamus ya, dikembalikan kepada kamus, banyak membaca, banyak menelaah begitu. Atau misal kita mungkin sering bertemu dengan syekh atau syekhoh ya, kita berbicara dengan syekh dan syekhoh, biasanya mereka tuh sering menggunakan bentuk dari jamak taksir, jadi kita tahu langsung begitu. Jadi nggak ada kaidah khususnya ya, lebih ke menghafal, mendengar atau membaca. Selanjutnya, contoh dalam Al-Quran sesuai dengan contoh perubahan di atas ya, ada 3. Yang pertama dari surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajid. Masajid di sini adalah bentuk dari jamak taksir. Yang kedua, dari surah Nuh ayat 26, fi buyuti. Nah, buyuti di sini dia adalah bentuk dari jamak taksir. Yang ketiga, surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajarati aklam. Nah, aklam di sini dia adalah bentuk dari jamak taksir. Next. Di sini tentang i'rab jamak taksir ya. Pertama, ketika jamak taksir dalam keadaan marfu', tanda i'rabnya adalah dhammah. Kedudukannya marfu' dan tanda i'rabnya adalah dhammah. Contoh yang pertama, ja'a ar-rijal. Penjelasan yang di presentasi ini mungkin emang nggak jelas ya, tidak lengkap, maka Ana akan menjelaskan secara verbal di sini. Pertama dari ja'a ar-rijal, ja'a
Ja'a ar-rijal, telah datang para laki-laki. Pertama, ja'a. I'rabnya fi'il madin mabniyun 'alal fathi. Jadi ja sebagai fi'il madhi atau kata kerja. Mabniyun 'alal fathi. Jadi dia tetap dalam keadaan fathah. Ja'a dia akan selalu dalam keadaan fathah, nggak akan dia berubah menjadi ja'u ataupun ja'i. Dia akan selalu tetap dalam keadaan ja'a. Ar-rijalu, i'rab fa'ilu fa'ihi ad-dhammah. Ar-rijal kedudukannya adalah sebagai fa'il atau sebagai pelaku atau subjek. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Keadaannya marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ar-rijalu, ya, lu-nya itu di situ adalah marfu'nya atau rafa'nya dalam keadaan dhammah. Selanjutnya, yang kedua, ketika kedudukannya mansub dan tanda i'rabnya adalah fathah. Contoh, ra'aitu ar-rijala. Aku melihat para laki-laki. Ra'aitu di sini ana pisah ro'a dengan tu-nya. Yang pertama ana jelaskan adalah ro'a. Ro'a i'rab fi'l al-fathi. Jadi ro'a di sini adalah sebagai fi'il madhi, ya, mabniyun 'alal fathi. Kondisinya atau dia akan tetap dalam keadaan fathah. Kemudian tu i'rabnya dhamirun muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Jadi di sini tu adalah sebagai dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Adalah kata ganti sambung, ya, kata ganti yang bersambung. Tu di sini artinya adalah aku. Nah, mabniyun 'ala dhammi, dia selalu dalam keadaan dhammah. Fi mahalli raf'i fa'il, posisinya dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il atau sebagai pelaku. Ar-rijal al-i'rab maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ar-rijala posisinya adalah sebagai maf'ulun bih, ya. Dia sebagai maf'ul bih atau objek yang dikenai perbuatan. Mansubun dalam keadaan mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah sebagai fathah. Dan tanda nasab adalah fathah. Yang ketiga, ketika kedudukannya adalah majrur, tanda i'rabnya dengan kasroh, ya. Yang ketiga, majrur, tanda i'rabnya kasroh. Contoh, minar rijali, dari para laki-laki. Minar rijali, dari para laki-laki. Mina al-i'rab harfu jar. Ar-rijali al-i'rab ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasrah. Jadi ar-rijali di sini dia adalah sebagai isim majrur bimin. Isim majrur atau kata benda yang dibaca jar. Jarnya adalah mina, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah adalah kasroh. Penjelasan dari materi jamak taksir insya Allah sudah selesai. Sisanya ana kembalikan kepada moderator. Syukron jazakillah khair. Taib, Masya Allah, syukron jazakumullahu khairan. Ana ucapkan kepada pemateri atas penjelasannya yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi
Kepada teman-teman semua yang punya pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan kepada kami, mungkin dari sisi presentasinya ada yang typo atau seperti apa, boleh silahkan angkat tangannya, raise hand, atau langsung open mic aja. Insya Allah kami tunggu. Silahkan. Eh, Kak, Ustazah Nisa, Iya, kenapa? Ustadznya udah join belum ya? Udah dari tadi. Oh, ya. Kak, apa ada pertanyaan, teman-teman? Kalau diam artinya tidak ada pertanyaan ya. Mungkin Ana akan kembalikan ke Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu ada. Mau keluar. Tadi join, tapi sekarang nggak tahu keluar lagi. Apa gimana, Ustazah? Bentar, Ana chat dulu ya. Oke, siap. Akhwat, tadi Ustadz Ibnu udah join. Qadarullah katanya karena ada tamu. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan dan udah selesai, nggak apa-apa, moderator boleh ditutup. Oke, syukron infonya Ustazah Nisa. Kalau gitu kita tutup sampai sini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Naftatim biddu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Wa iya kunna.